Sahabat sekalian, pada perkembangannya akses permodalan ataupun akses pembiayaan melalui perbankan masih sulit diakses oleh koperasi ataupun UMKM dengan berbagai problematikanya. Oleh karena itu, pemerintah telah memfasilitasi badan layanan usaha sebagaimana di Kementerian Koperasi ada lembaga pengelola dana bergulir atau LPDB yang dalam perjalanannya banyak skema yang diberikan LPDB untuk ke UMKM. Yang terakhir kita ketahui ada Permen yang terbaru, itu Permen nomor 4 tahun 2020 tentang penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir oleh LPDB ke UMKM. Baiklah sahabat, Merum, berikut ini langsung saja kita simak paparan dari LPDB, Kementerian Koperasi dan UKM dengan topik bahasan kebijakan skema pembiayaan dan persyaratan bagi KUMKM. Telah hadir di sini Pak Ari Permana, Master of Science. Beliau selaku Kepala Divisi Pembiayaan Syariah LPDB. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Pak Irawan. Terima kasih Pak Ari sudah hadir di forum ini. Sudah siap Pak Ari? Nah, insya Allah. Oke, mangga. Silakan Pak Ari untuk waktunya. Baik, terima kasih Pak Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu sayyidina anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saya hormati Pak Irawan selaku moderator, Pak Aslihan, Ketua Pinbuk. Alhamdulillah saya bisa silaturahim dengan teman-teman semua di sini, teman-teman Gerakan Koperasi Syariah, untuk bisa berbagi informasi mengenai perkembangan terkini terkait kebijakan penyaluran di LPDB kepada teman-teman koperasi. Dan di tahun 2020 ini Pak Menteri memiliki kebijakan LPDB diminta fokus terlebih dahulu untuk bisa membiayai koperasi. Jadi apakah itu koperasi yang sifatnya simpan pinjam ataupun koperasi yang sifatnya itu sektorial. Nah, kemudian juga Pak Menteri mengeluarkan peraturan nomor 4 di tahun 2020 untuk semakin mempermudah bagi teman-teman dalam mengakses dana bergulir ke LPDB. Khususnya kami di Direktorat Pembiayaan Syariah juga ada beberapa penyesuaian terkait dengan mekanisme penyaluran dana bergulir kepada KSPPS maupun kepada KSU. Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa next slide-nya Mas, pada panitia. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah memahami LPDB itu adalah lembaga Nah, tahun ini kita memiliki kebijakan untuk mendahulukan atau memprioritaskan kepada teman-teman koperasi untuk menyalurkan dananya kepada anggota yang memiliki usaha produktif dan atau koperasi sektorial yang ingin mengakses modal kerja maupun investasi. Nah, tujuan kami adalah membantu perkuatan permodalan koperasi dan UMKM. Tentu saja misi kami adalah berharap ketika dana bergulir ini digulirkan kepada teman-teman koperasi, maka akan dapat menurunkan tingkat pengangguran karena dapat digunakan di usaha produktif. Kemudian juga kita berharap menurunkan tingkat kemiskinan dan perkuatan ekonomi nasional, apalagi kondisi saat ini perekonomian kita dalam kondisi yang perlu ungkit
perlu ungkitan untuk bisa rebound dari pelemahan-pelemahan yang terjadi saat ini. Bapak Ibu sekalian, nanti kita bisa lanjutkan ke tanya jawab yang lebih komprehensif. Saya langsung kepada kriteria koperasi yang dapat mengakses dana bergulir LPDB berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 4 di tahun 2020. Kriteria koperasinya adalah yang pertama, pastinya harus berbadan hukum koperasi, kemudian memiliki sertifikat nomor induk koperasi, kemudian memiliki status kantor yang jelas, begitu. Dan keempat, memiliki usaha produktif. Dan yang kelima adalah kinerja pengembalian kategori lancar dan tidak memiliki tunggakan atas pembiayaan atau pinjaman sebelumnya dalam hal koperasi pernah menerima pinjaman atau pembiayaan dana bergulir dari LPDB ke UMKM. Nah, ini ada perbedaan di Peraturan Menteri Koperasi yang sebelumnya terkait dengan penyaluran pembiayaan dana bergulir, yaitu pada kriteria koperasi yang saat ini tidak ada kewajiban koperasi itu memiliki SHU positif ataupun negatif. Jadi kalau di Peraturan Menteri Koperasi yang sebelumnya itu ada kewajiban bahwa SHU itu harus positif. Nah, di kriteria di Peraturan Menteri yang saat ini adalah koperasi tidak ada kewajiban untuk SHU-nya harus positif. Nah, karena kita menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang sedang tidak baik, makanya kita menghilangkan SHU itu positif. Kemudian di kriteria sebelumnya adalah RAT 2 tahun terakhir. Nah, untuk yang Peraturan Menteri pada saat ini, nomor 4 ini, RAT-nya cukup tahun terakhir. Seperti itu. Next, Mas. Nah, ini adalah persyaratan dokumen pengajuan oleh koperasi kepada LPDB. Ini ada sekitar 14 dokumen yang harus dilengkapi oleh teman-teman koperasi ketika ingin mengajukan ke LPDB, yang kami berasumsi harusnya dokumen ini dimiliki oleh koperasi. Kalau kami sudah berdiskusi dengan teman-teman gerakan koperasi, ini adalah dokumen-dokumen yang harusnya ada di koperasi. Yang pertama adalah formulir aplikasi yang telah diisi, nanti ada di websitenya LPDB terkait dengan formulir ini. Kemudian yang kedua adalah fotokopi akte pendirian beserta SK pengesahan yang dilampiri anggaran dasar beserta perubahannya. Yang ketiga adalah fotokopi laporan hasil RAT terakhir, tadi saya sudah sebutkan di awal. Kemudian rekening koran minimal 6 bulan terakhir, rekening koran operasional dari koperasi. Kemudian yang kelima adalah cetak mutasinya ya, rekening operasional 6 bulan terakhir. Kemudian laporan keuangan koperasi, apabila pengajuannya itu di atas 5 miliar, maka koperasi diwajibkan untuk laporan keuangannya telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Kemudian yang berikutnya adalah fotokopi identitas dari pengurus, pengawas, dan DPS, kemudian fotokopi NPWP, TDP atau NIB, kemudian surat keterangan domisili, surat izin usaha simpan pinjam pembiayaan syariah, kalau itu bentuknya simpan pinjam pembiayaan syariah. Kemudian adalah fotokopi bukti status kepemilikan kantor. Apakah kantor itu milik sendiri, sewa, atau pinjam pakai. Jadi ada surat keterangannya. Kemudian adalah fotokopi dokumen objek yang akan dijaminkan. Jadi apabila jaminannya adalah berupa fix aset, maka fotokopi sertifikatnya harus dilampirkan. Apabila jaminannya adalah benda bergerak, maka fotokopi surat-suratnya juga harus dilampirkan ke kami. Kemudian yang berikutnya adalah rekapitulasi data pencairan pinjaman atau pembiayaan 12 bulan terakhir bagi KSPPS dan USPPS. Yang berikutnya adalah rekapitulasi data kolektibilitas koperasi 12 bulan terakhir. Dan terakhir adalah fotokopi sertifikat NIK.
Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain persyaratan-persyaratan yang tadi disebutkan, untuk bisa sebagai syarat awal ke pengajuan ke LPDB, nah biasanya nanti ketika prosesnya itu sudah memasuki analisa bisnis atau analisa risiko, biasanya nanti kami akan melihat beberapa dokumen pendukung. Jadi ini tidak biasanya kita mintakan pada saat kami kunjungan ke lapangan. Antara lain adalah anggaran rumah tangganya dari koperasi, kemudian sertifikat kompetensi manajer atau pengelola, ya, kemudian juga daftar aset tetap yang dimiliki oleh koperasi, biasanya kita lihat juga, kemudian izin-izin pembukaan kantor cabang, jika ada kantor cabangnya, kemudian daftar kewajiban jangka panjang yang yang tertera di laporan keuangan gitu ya, yang diketahui oleh pengurus, kemudian surat rekomendasi MUI atau sertifikat pendidikan atau pelatihan DPS dari DSN MUI atau sertifikat standar kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi bagi Dewan Pengawas Syariah. Next, Mas. Nah, Bapak Ibu sekalian, nisbah atau bagi hasil pembiayaan LPDB KUMKM kepada KSPPS atau SPPS adalah kita masih menggunakan akad mudharobah, yaitu nisbahnya maksimal 40% untuk LPDB, 60% untuk mitra. Ini kita berbaginya dari pendapatan kotor. Nah, untuk program pemulihan ekonomi nasional, Pak Menteri, kemudian juga direksi LPDB, itu ada kebijakan menurunkan nisbah bagi hasilnya bisa sampai 20% untuk LPDB, 80% untuk mitra. Kemudian untuk koperasi yang non simpan pinjam, kita juga menggunakan yang pertama akadnya adalah akad mudharobah dengan nisbahnya juga sama seperti koperasi simpan pinjam, yaitu 40% untuk LPDB dan 60% untuk mitra. Ini nisbah maksimalnya. Apakah boleh di bawah dari itu? Sangat boleh sekali. Kemudian untuk koperasi yang non simpan pinjam juga kita bisa menggunakan akad mudharobah untuk modal kerja atau investasi. Jadi untuk akad mudharobahnya itu adalah maksimal marginnya adalah 24% dari harga beli selama masa tenor. Nah, untuk program pemulihan ekonomi nasional juga direksi akan menurunkan tingkat margin dari murabahahnya kita, yaitu maksimal adalah sebesar 15% selama masa tenor dari harga beli. Nah, kemudian plafon yang bisa diakses oleh teman-teman koperasi kepada LPDB adalah minimal 150 juta dan maksimal adalah 50 miliar. Nah, ini terkait plafon ini kita akan mengeluarkan peraturan direksi, akan ada perubahan insya Allah. Plafon maksimal yang bisa diakses oleh teman-teman koperasi adalah sebesar 100 miliar. Dan dalam kondisi pemulihan ekonomi nasional, maka plafon bisa diberikan maksimal sampai dengan 200 miliar bagi satu mitra koperasi. Demikian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam menyalurkan dana bergulir, LPDB ini kondisi saat ini masih memintakan jaminan kepada mitra yang akan mengakses. Jaminannya itu adalah berupa jaminan material dan berupa jaminan imaterial. Jaminan itu bisa berupa fixed asset atau non fixed asset, cash call, kemudian juga piutang, tagihan piutang lancar, dan atau penjaminan yang bisa diakses oleh mitra ketika jaminannya kurang. Nah, saat ini kita sudah bekerja sama dengan perusahaan penjaminan Askrindo Syariah dan Jamkrida Banten untuk pembiayaan syariah sebagai lembaga penjaminnya.
Nah, kalau untuk jaminan imaterialnya bisa personal garanti ataupun corporate garanti. Next-nya, Mas. Nah, adapun ketentuan penggunaan dana bergulir LPDB bahwa dana ini harus digunakan untuk usaha produktif anggota. Jadi tidak boleh untuk konsumtif. Jadi dana ini disalurkan untuk usaha produktif anggota sehingga anggota bisa melakukan usahanya. Nah, kemudian jangka waktu yang ditetapkan oleh LPDB adalah paling lama 5 tahun, termasuk masa tenggang atau grace period untuk pembiayaan modal kerja, dan paling lama 10 tahun termasuk grace period untuk pembiayaan investasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, LPDB untuk program pemulihan ekonomi nasional kita menerapkan jangka waktu sampai dengan September bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengakses lewat program pemulihan ekonomi nasional saat ini. Mudah-mudahan nanti bisa diperpanjang sehingga ada waktu yang cukup bagi mitra untuk mempersiapkan segala kelengkapannya untuk dapat mengakses ke LPDB. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Irawan, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi mengenai tata cara akses dana bergulir di LPDB KUMKM. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ari. Ada beberapa hal tadi yang di atas paparannya, ada beberapa tadi yang diucapkan bahwa di Permen nomor 4 tahun 2020 itu ada 5 syarat ya. Ada 5 syarat yang tadi yang paling digarisbawahi SHU-nya bisa positif, bisa negatif ya Pak ya. Kemudian yang kedua rat terakhir. Kemudian 5 dokumen tadi 5 persyaratan tadi harus dilengkapi 14 dokumen ya, 14 dokumen tadi bisa share. Dari 14 dokumen tadi ada 6 item yang harus dilengkapi untuk analisis bisnis ya dan lain sebagainya. Kemudian yang paling banyak sorotan tadi adalah tentang yang ini sering dijadikan itu adalah tentang jaminan. Jaminan bisa 2 tadi ada imaterial sama material ya, yang material tadi bisa fisik dan lain sebagainya.